Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Mutiara Sati dengan NIM 18043040. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban soal nomor 1. Nah, sebelumnya soal nomor 1 bisa Ibu dan teman-teman lihat di layar yang telah saya tampilkan di Excel. Nah, yang pertama kita baca per kalimat dulu. Kita baca yang pertama, PT Osaka telah membeli tanah di Jakarta dengan harga perolehannya 170 juta. Nah, di samping itu PT Osaka juga membayar biaya-biaya lainnya seharga 10 juta. Pada tanggal 1 Mei 2010, PT Handoko membeli tanah tersebut seharga 950 juta. Nah, kita masuk dulu yang pertama. Tadi katanya PT Osaka itu membeli tanah di Jakarta dengan harga 170 juta dan juga membayar biaya lain-lainnya seharga 10 juta. Berarti harga perolehan di tanah tersebut adalah 180 juta. Nah, di sini kita disuruh membuat dua metode dalam menjawab soal. Yang pertama dengan metode laba kotor diakui pada saat penjualan, yang kedua yaitu laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas, atau laba kotor diakui proporsional dengan penerimaan kas. Tadi yang pertama katanya PT Osaka itu membeli tanah seharga 170 juta dan biaya lainnya sebesar 10 juta. Berarti harga perolehan tanahnya adalah 180 juta. Maka langsung kita catat di jurnal, yaitu tanah di debit dan di kas adalah kredit seharga 180 juta. Begitu juga dengan metode yang kedua ini. Lalu katanya tanggal 1 Mei 2010, PT Handoko membeli tanah tersebut seharga 240 juta. Nah, PT Handoko itu membayar uang muka sebesar 40 juta dan sisanya akan dibayar angsuran sebanyak 10 kali setengah tahunan. Setiap kali angsuran 20 juta. PT Osaka mengenakan bunga 18% per tahun terhadap sisa angsuran. Lalu komisi dan beban penjualan dibayar tunai sebesar 2% dari harga jual. Jawaban, yang pertama, tanggal 1 Mei katanya dijual tanah kepada PT Handoko seharga 250 juta. Nah, piutang angsurannya langsung kita masuk karena dia dibayar angsuran, berarti piutang angsurannya 250 juta. Terus tanah, kita lihat di soal. Nah, tanah kenapa dia 180 juta? Gak tahu kan? Nah, kita lanjut aja ke laba kotor penjualan tanah. Nah, laba kotor penjualan tanah ini dapat dari sini. Yang pertama kata 250 juta. Nah, dia dibayar angsuran, berarti dia uang muka, dia udah bayar uang muka nih 40 juta ditambah 20 juta berarti 60 juta. Maka langsung saja masuk ke laba kotor penjualan tanah 60 juta. Nah, sedangkan di laba kotor diakui di metode kedua ini tidak ada laba kotor penjualan tanah, dia langsung masuk ke LKBD atau laba kotor belum direalisasi sebesar 60 juta. Lalu tanah ini dikurang dari 250 juta, kita kurang 60 juta, maka tanah adalah 180 juta. Lalu katanya kan dia udah terima uang muka nih sebesar 40 juta, maka kita jurnal juga, kas kita terima uang berarti ya 40 juta, lalu di kreditnya adalah piutang angsuran ya sebesar, karena dia bukan penjualan kredit tapi penjualan angsuran atau cicilan, berarti piutang angsuran sebesar 40 juta. Begitu juga di metode kedua ini, sama juga kas di debit dan kreditnya piutang angsuran sebesar 40 juta. Lalu tadi katanya dia dibayar ada biaya komisi sebesar 2% dari harga jual. Nah, kenapa kok nggak ada bunga gitu ya? Karena bunga itu diterima ketika kita udah bayar angsuran. Berarti kita yang pertama ini kita mendapat bunga. Kita baru terima uang muka dan kita membayar beban komisi penjualan. Ya, sebesar 2% dari harga jual. Jadi harga jualnya berapa? 240 juta. Berarti 2% dari 240 juta adalah 4.800.000. Berarti jurnalnya beban komisi dan penjualan di debit dan kasnya adalah 4.800.000 ya. Maka sama juga dia dengan metode kedua ini, jurnalnya sama. Lalu kita katanya kan
bayar nih, kita udah terima angsuran katanya kan setengah tahun, berarti sekali 6 bulan berarti kan. Jadi dari Mei ke November itu kan 6 bulan, kan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya, November awal berarti 1 November 2010. Maka yang kita jurnal pertama itu adalah pendapatan bunganya, piutang angsurannya di kredit. Piutang angsuran kan udah dijelaskan di soal bahwa dia sekali membayar setiap kali angsuran itu adalah 20 juta. Maka piutang angsurannya 20 juta. Pendapatan bunganya adalah 18% per tahun kan. Berarti 18% kita kali 6 per 12 bulannya kita kali 200 juta. Nah, kenapa 200 juta? Karena tadi kan dia beli tanah, dijual tanah ya ke PT Handoko tuh 240 juta. Kita udah terima uang muka tadi 40 juta, maka 240 juta kita kurang 40 juta jadinya adalah 200 juta, maka dikali dia dengan 200 juta. Berarti dapatnya 18 juta. Lalu kasnya kita tambahin aja dapat 38 juta. Sama halnya dengan metode kedua ini. Nah, selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena udah sampai akhir bulan. Nah, yang kita sesuaikan itu adalah yang pertama bunga. Bunga 18% dikali 6 kali 2 per 12. Kenapa? Dari 1 November ke 31 Desember. Berarti 2 per 12 kita kali 180 juta. Nah, kenapa 180 juta? Karena kita udah bayar tadi 250 juta, udah kita bayar 40 juta. Uang muka tinggal 200 tadi kita udah bayar pada angsuran pertama 20 juta, berarti sisanya adalah 180 juta ya, sisanya 180 juta. Maka jurnalnya untuk menjadi bunganya yaitu 18% kita kali 2 per 12 dari 1 November ke 31 Desember dikali 190 juta, dapat hasilnya piutang bunga di debit dan kreditnya adalah pendapatan bunga 5.400.000. Sama halnya jurnalnya dengan metode kedua ini. Lalu penyusunan laba kotor. Penyusunan laba kotor itu hanya untuk LKBD, karena tadi kan kalau misalkan laba kotor diakui pada saat penjual itu dia langsung diakui. Nah, sedangkan metode kedua ini tidak, dia dimasukkan dulu ke LKBD. Maka untuk mencari persentase laba kotornya yaitu 60 juta per 240 juta. 60 juta ini datang dari angsuran yang udah kita bayar sebelumnya dari ini 20 juta. Lalu tadi kita bayar uang muka 40 juta, dapat jumlah piutang angsuran. Berarti 40 juta ditambah 20 juta dapatnya 60 juta. Maka 60 juta per 240 juta dikali 100% dapat 25%. Ini kita untuk mencari persentase laba kotornya. Nah, lalu kita cari LKD laba kotor direalisasi dari persentase ini, kita kali 60 juta jumlah piutang angsuran, maka dapat jurnalnya LKBD di debit dan kreditnya adalah LKD sebesar 15 juta. Setelah kita bikin jurnal penyelesaian, kita tutup yaitu jurnal penutup. Nah, apa aja yang kita tutup yaitu akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi. Yang pertama laba kotor penjualan tanah. Tadi berapa? 60 juta. Kita lihat 60 juta di sini. Ada ini 60 juta. Kita kreditkan, kita debitkan karena kan kita mau tutup, berarti harus kita habiskan. Terus pendapatan bunga dapatnya dari, kita hitung seluruhnya dari 18 juta, lalu kita tambah 5.400.000, dapatnya adalah 23.400.000. Lalu beban komisi dan penjualannya tadi kan letaknya di debit, maka kita kreditkan untuk menutupnya, dapatnya 4.800.000. Ini 4.800.000. Lalu di kreditnya ikhtisar laba rugi untuk menutupnya itu 78.600 ya. Lalu LKD di sini kan kalau misalkan di laba di metode kedua ini laba kotor yang belum direalisasinya itu kan udah tadi tuh kita tutup, kita ubah tadi bikin jurnal penyesuaiannya kan, maka jadinya adalah LKD dapat 15 juta di sini. Lalu pendapatan bunga dapat 23.400.000 sama. Beban komisi dan penjualan dapatnya 4.800.000 sama, ikhtisar laba rugi dapat 33.600. Dari ini ditambah, dijumlahin, dikurangi.
Lalu kita bikin jurnal baliknya itu dari pendapatan bunga dari yang jurnal ini. Dari yang jurnal penyusunnya yang pendapatan bunga, berarti piutang bunga. Berarti kalau misalkan jurnal baliknya berarti pendapatan bunga 5.400.000, kreditnya adalah piutang bunga 5.400.000. Sama juga dengan metode kedua ini. Lalu kita angsuran yang kedua yang kita bikin setiap tanggal 1 Mei kan. Berarti kita ingat tahunnya baru piutang angsuran dapat 20 juta kan per tahun. Lalu pendapatan bunganya 18% kita kali 6/12 kita kali 180 juta. Kenapa? Karena kan kalau tadi udah bayar 250 juta kita kurang 60 kan. 60 juta yang kita kurang tadi, yang udah kita bayar semuanya, sisanya tinggal 180 juta yang piutang angsurannya. Berarti dapat pendapatan bunganya adalah 16.200.000. Berarti kasnya adalah 36.200.000. Sama juga hanya dengan metode kedua, yaitu laba metode yang di proporsional dengan penerimaan kas, sama juga metodenya dengan metode yang pertama, jurnalnya. Lalu penerimaan angsuran ketiga sama juga. Piutang angsurannya tadi dapat 20 juta, lalu pendapatan bunganya tadi karena udah kita bayar, piutang angsuran 20 juta, maka sisanya 160 juta. Berarti 18% kita kali 6/12, kita kali 160 juta, dapat pendapatan bunganya 14.400.000. Berarti kasnya 34.400 juta. Sama juga dia dengan jurnal metode yang kedua ini. Lalu karena udah akhir tahun, kita bikin jurnal penyusunnya sama juga halnya dengan seperti yang di atas. Karena dia udah kita bayar tadi 160 juta ya. Udah kita bayar tadi 20 juta, sisanya dapat 140 juta. Berarti 18% dikali 2/12 dikali 140 juta, dapat piutang bunganya 4.200.000, pendapatan bukunya 4.200.000. Sama dengan metode kedua. Lalu LKD, kan tadi kita udah cari persentase laba kotor, kita ambil persentase yang di atasnya, berarti 25% kita kali 40 juta. 40 juta itu datang dari piutang angsuran yang kita bayar di tahun 2011. Berarti piutang angsurannya yang pertama 20 juta, lalu yang kedua 20 juta, berarti 40 juta totalnya. Maka dapat 10 juta. Jadi LKBD-nya 10 juta di debit dan LKD-nya 10 juta di kredit. Lalu kita bikin jurnal penutupnya tanggal 31 Desember yang terakhir. Sama halnya pendapatan bunga berapa? 29.400.000. Datangnya dari 14.400.000 kita tambah 4.200.000. Ini kan dapatnya nih dari 16.200.000 tambah 14.400.000 tambah 4.200.000, dapatnya adalah 29.400.000. Dikali laba ruginya 29.400.000. Sedangkan kalau misalkan di metode yang kedua ini ada LKD ya, karena dia termasuk merupakan akun di laporan laba rugi. Berarti LKD-nya dapat 10 juta, pendapatan bunganya sama juga 29.400.000. Sedangkan yang laba ruginya totalnya itu 39.400.000. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai soal nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.